Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan ngebahas soal tragedi lagi yang berhubungan sama ilmu metalurgi nih. Nah, kalau misalnya di video sebelumnya aku udah ngebahas soal tenggelamnya kapal Titanic, kali ini aku bakalan ngebahas soal kecelakaan pesawat Aloha Airlines Flight 243 Boeing 737-297. Nah, kecelakaan ini terjadi tuh pada tanggal 28 April 1988. Nah, aku bakalan ngebahas soal dari sisi ceritanya tuh kayak gimana sih cerita kecelakaan dari pesawat ini. Terus apa sih faktor yang mempengaruhi kecelakaan dari pesawat ini? Dan kita bahas dari sisi metalurginya. Kayak gimana sih ilmu metalurginya, kenapa kecelakaan ini tuh bisa terjadi. Oke, kita mulai masuk ke plot ceritanya. Pada tanggal 28 April 1988, nah pesawat ini tuh mau berangkat dari Bandara Internasional Hilo pada jam 13.25 waktu setempat. Nah, sebenarnya dari pengecekan pra keberangkatan dari pesawat tuh keadaan pesawat baik-baik aja nih. Terus dari badan meteorologi pun ngeliat bahwa keadaan cuaca untuk rute perjalanan dari Hilo ke Honolulu tuh baik-baik aja, semuanya bagus gitu, nggak ada cuaca yang buruk. Nah, pada saat pesawat ini udah lepas landas, terus sekitar 23 mil Laut Tenggara Kahului, nah pesawat ini tuh mengalami kayak ada guncangan gitu sedikit. Terus bagian kecil dari pesawat ini terlepas atau pecah. Nah, sehingga menyebabkan adanya suara mendesing yang kedengeran sama penumpang ataupun pilot dan co-pilotnya. Nah, terus kapten dari pesawat ini tuh ngerasa bahwa pesawatnya tuh goyang, nggak stabil. Abis itu, ada satu kru pesawat yang ngeliat bahwa gray insulation dari pesawatnya ini tuh kayak lepas terus terbang-terbangan. Lalu si pintu kokpitnya juga, dia ternyata salah satu pintu kokpitnya tuh pecah. Sehingga pokoknya ada salah satu kru pesawat yang tertarik keluar gitu, ke sudut keluar. Nah, hal ini terjadi karena adanya dekomposisi eksplosif. Apa sih dekomposisi eksplosif itu? Nah, dekomposisi eksplosif ini adalah ledakan yang terjadi karena dekomposisi. Lah, dekomposisi ini apa? Dekomposisi itu adalah saat tekanan di dalam kabin itu menurun secara drastis atau berkurang secara drastis. Nah, hal ini menyebabkan beberapa bagian dari pesawat ini tuh ada yang pecah. Itu bagian atap pesawat dari bagian kokpit hingga sayap. Sekitar panjangnya itu 5,6 meter. Coba panjang banget kan, dan dia tuh terhempas ke bawah angin. Karena dengan keadaan yang kayak gini, si pilot sama co-pilotnya itu berusaha untuk melakukan pendaratan secara darurat. Nah, pendaratan secara darurat ini di plan itu dia ke Bandara Kahului, Maui, Kepulauan Hawaii. Karena pilot dan co-pilotnya ini ngebuat rencana untuk oke deh, kita ngelakuin namanya pendaratan secara darurat di Bandara Kahului. Akhirnya pilot dan co-pilot dengan keadaan sebenarnya di dalam pesawat itu ricuh banget, karena kan udah bayangin angin gitu ya dari luar itu berisik banget. Komunikasi antara pilot sama co-pilot ke menara pengawasnya ini sempat terganggu nih. Tapi syukurnya ternyata pendaratan secara darurat ini berhasil, walaupun roda depan dari pesawat itu pecah pada saat proses pendaratan. Sehingga pilot sama co-pilotnya itu berhasil membawa pesawat untuk mendarat secara darurat, namun dengan kecepatan tinggi pesawatnya. Nah, dari sini sebenarnya dari beberapa penumpang ada yang mengalami luka ringan hingga luka berat. Nah, itu adalah plot cerita dari kecelakaan pesawat Aloha Airlines yang terjadi pada 28 April 1988. Lalu karena terjadi tragedi kecelakaan ini, The United States National Transportation Safety Board, dia melakukan sebuah penelitian nih. Kenapa sih pesawat ini tuh bisa terjadi kecelakaan? Ternyata pada saat proses pengecekan dari The United States National Safety Board-nya, dia ngawancarain nih beberapa penumpang. Ternyata ada salah satu penumpang yang ngeliat adanya crack atau retakan pada bodi dari si pesawat ini sepanjang 15 cm. Nah, nama penumpangnya itu adalah Gaily Yamamoto. Dari penelitian lebih lanjutnya, The United States National Safety Board
mengambil kesimpulan bahwa ternyata ada dua faktor yang menyebabkan kecelakaan pesawat dari Aloha Airlines ini terjadi, yaitu yang pertama adanya kelelahan logam dan yang kedua adanya korosi celah. Mari kita tinjau apa sih sebenarnya kelelahan logam dan korosi celah ini dari sisi metalurgi. Kita masuk ke kelelahan logam. Kelelahan logam atau fatigue ini adalah sebuah kegagalan yang terjadi dikarenakan adanya beban dinamis yang bekerja. Sebenarnya sebuah material atau misalnya pesawat, dia tuh ada beban dinamis yang bekerja pada pesawat ini. Kenapa sih bebannya dinamis? Karena pesawat ini kan sebenarnya bekerja dari darat, terus juga dia terbang ke udara gitu ya. Nah, di posisi di darat sebenarnya tekanan yang bekerja pada material dari bodi pesawat ini sendiri itu lebih rendah dibandingkan pada saat dia di udara. Makanya kenapa beban yang bekerja pada si pesawat ini dinamis, karena beban di udara lebih besar daripada di darat. Nah, siklus ini tuh terus terjadi sehingga bebannya terus dinamis dan berulang terus-terusan seperti itu. Sebenarnya kelelahan logam ini adalah salah satu faktor sekitar 50-90% terjadinya kegagalan suatu material. Nah, sebenarnya kelelahan logam ini ada dua modus kegagalannya nih. Yang pertama adalah modus kegagalan kuasi-statik dan yang kedua adalah modus kegagalan yang bergantung pada waktu. Nah, apa sih pembedaan kedua modus kegagalan ini? Oke, kita bahas dari modus kegagalan kuasi-statik. Nah, modus kegagalan kuasi-statik ini yaitu kegagalan yang bergantung pada beban yang bekerja. Jadi dia dipandang dari sisi seberapa besar beban yang bekerja pada materialnya. Dan hal itu yang akan menentukan umur pakai dari material tersebut. Nah, salah satu contohnya itu adalah kita lihat dari sisi baja di kurva SN-nya. Nah, kurva SN dari baja itu memiliki yang namanya endurance limit, di mana kalau misalnya suatu baja nih dia diaplikasikan pada beban di bawah garis endurance limitnya, maka bisa dibilang bahwa umur pakai dari baja tersebut tuh tidak terhitung atau infinity. Karena dia memiliki yang namanya endurance limit, yaitu batas beban maksimum yang bekerja pada si material. Nah, sedangkan kalau yang kedua, modus kegagalan yang bergantung pada waktu, dia tuh umur pakainya tidak dilihat dari seberapa besar beban yang bekerja, tapi seberapa banyak siklus yang dia gunakan atau seberapa lama dia bisa beroperasi. Nah, contohnya adalah aluminium. Kalau misalnya kita lihat dari kurva SN-nya aluminium, kurva SN aluminium tuh nggak punya yang namanya endurance limit, nggak punya garis endurance limit. Oleh karena itu, berapapun beban yang bekerja pada aluminium ini bakalan garisnya bersilangan dengan kurva SN-nya punya aluminium, sehingga kegagalan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, biasanya aluminium nentuin lifetime-nya itu atau umur pakainya bergantung pada seberapa banyak siklus yang bisa dia lalui oleh si aluminium ini. Nah, ternyata modus kegagalan yang bergantung pada waktu itu jenis-jenisnya ada beda-beda nih. Ada 4 jenis, yaitu adanya faktor kegagalan yang karena kelelahan logamnya itu sendiri. Terus yang kedua itu ada karena mulur. Terus jenis yang ketiga itu karena keausan. Dan jenis yang keempat itu karena adanya korosi. Nah, kita ngomongin soal korosinya nih. Tadi kata NTSB, the United States National Transportation Safety Board, dia bilang bahwa ada dua. Tadi kan kelelahan logam udah kita bahas, terus yang kedua itu adanya crevice corrosion atau korosi celah. Crevice corrosion ini kenapa sih bisa terjadi? Sebenarnya korosi celah itu adalah korosi yang terjadi pada celah dari dua material yang sejenis. Beda ya kalau misalnya ada juga yang namanya korosi galvanis. Kalau korosi galvanis itu korosi yang terjadi karena dua jenis material yang berbeda. Tapi kalau crevice corrosion itu materialnya sama nih, Al sama Al gitu tetap. Namun ada celah, di celah tersebut tuh terjadi korosi. Nah, kenapa sih di celah tuh bisa terjadi korosi? Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi celahnya nih ya, di dalam celah itu kadar oksigennya bakalan lebih rendah dibandingkan kadar oksigen di luar celah. Sehingga dikarenakan faktor kadar oksigen di dalam celah itu lebih rendah, menyebabkan
menyebabkan bagian celah itu bakalan bersifat lebih asam dibandingkan di luar. Terus yang seharusnya nih ya, bodi pesawat itu sebenarnya terbuat dari aluminium. Nah, aluminium ini kalau misalnya di lingkungan udara biasa atau ada oksigen, dia di permukaan aluminium ini bakalan ngebentuk yang namanya lapisan pasif, yaitu Al2O3. Lapisan pasif ini sebenarnya fungsinya untuk melindungi Al yang di bawahnya supaya tidak terjadi korosi atau pengikisan dari si aluminiumnya. Sebenarnya aluminium ini udah hebat gitu, dia udah ngelindungi dirinya sendiri. Namun karena faktor di bagian celah itu kadar oksigennya rendah dan juga sifatnya asam, proses pembentukan lapisan pasif ini tuh nggak bisa terjadi, sehingga celah ini bakalan terus terkikis dengan proses korosi yang menyebabkan retak yang awalnya 15 cm bakalan merambat hingga akhirnya bagian bodi pesawat itu robek dan akhirnya gagal. Oke, jadi kita udah tahu nih apa itu kelelahan logam dan juga crevice corrosion atau korosi celah. Coba kita hubungin nih, kenapa sih kecelakaan ini tuh bisa terjadi? Pertama, ternyata adanya retak. Retak ini bisa aja terjadi karena kelelahan logam yang bodi pesawat ini kan beban yang bekerjanya itu terus dinamis ya kan. Nah, akhirnya menyebabkan adanya retak muncul tuh. Awalnya initiation cracking, terus akhirnya merambat si cracknya. Terus karena merambat, terus posisi lingkungan dari pesawat itu bekerja juga lebih lembab, terus kadar garamnya tinggi, sehingga akhirnya lingkungan tersebut tuh bersifat korosif. Nah, hal inilah yang menyebabkan pada bagian celahnya terjadi proses korosi yang lebih cepat. Dan proses korosi ini yang menyebabkan penjalaran retaknya itu terjadi. Dan akhirnya karena retaknya sudah menyebar, akhirnya gagal, akhirnya robek deh bodi pesawatnya. Oke, dari video ini kita udah belajar dua sebenarnya teori dari metalurgi, yaitu kelelahan logam atau fatigue dan juga korosi celah atau crevice corrosion. So, segitu aja video kali ini ngebahas soal kecelakaan pesawat Aloha Airlines. Kalau misalnya kalian punya ide, tema apa sih yang pengen dibicarain soal metalurgi, atau pertanyaan-pertanyaan tentang metalurgi yang pengen dibahas di sini, kalian boleh tulis di kolom komen di bawah. Di next video aku bakalan ngebahas soal materi tersebut. So, segitu aja video dari aku. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!